Pria ini sambil menangis sambil memohon ke majikan untuk membiarkannya terus bekerja. Meski sehari hanya ada $1, meski perlu menjatuhkan martabatnya dan menjadi seekor kuda. Tapi pekerjaan ini juga susah payah dia peroleh dari banyak orang. Majikannya adalah tuan muda yang tidak punya kaki. Tuan ingin membawa putrinya ke India untuk berobat. Guyah memiliki kekurangan IQ dan badan yang kuat. Sudah cocok menjadi kudanya tuan muda. Ini hari pertama Guyah bekerja. Setelah mengantar tuan muda ke sekolah, Guyah menunggunya di kandang kuda yang tidak jauh dari sekolahnya. Di sini adalah kuda dan keledai milik murid dan guru. Meski Guyah adalah manusia, tapi identitasnya sekarang sama dengan mereka. Tuan muda tidak puas dengan Guyah. Yang pertama karena Guyah tersesat di hari pertama dia bekerja, sehingga dia terlambat masuk kelas. Kedua karena Guyah yang sudah menerima pekerjaan sebagai kuda ini. Tuan muda menyalahkan Guyah karena meninggalkan ayahnya sendirian di rumah. Jadi dia sengaja menyuruh Guyah untuk membawanya ke toilet. Lalu menulis nama baru Guyah di dinding dengan air seninya. Keledai. Di perjalanan pulang, tuan muda ingin berlomba dengan murid lainnya. Dia ingin mencoba kuda barunya apakah cukup cepat larinya. Dia memegang telinga Guyah dengan satu tangan. Dan satunya lagi memegang tongkat. Dia berteriak ha, langkah Guyah sebenarnya cepat. Tapi bila membandingkan ketahanan, sudah kalah jauh dengan keledai sebenarnya. Sampai di rumah, dia masih harus memandikan tuan muda. Dan mendapatkan gajinya $1. Kemudian kembali pulang ke rumahnya. Di hari libur sekolah, tuan muda akan menaiki Guyah mengelilingi pasar. Dia melihat pertandingan antara dua orang yang sehat. Dulu dia sama sekali tidak berani untuk membayangkannya. Tapi dia sekarang sudah mempunyai kuda dengan 2 kaki. Kemudian kedua orang ini ikut serta. Tuan muda panjat ke badan Guyah, melanjutkan perlawanan mereka. Kali ini mereka menang. Tapi setelah itu muncul lawan yang lebih kuat. Guyah tidak berhentinya didorong jatuh. Meski dengan susah payah berdiri. Tapi mau gimana pun, dia tidak bisa melawan lawannya. Hasil seperti ini, membuat tuan muda ingin mengundurkannya. Guyah memohon. Tapi sikap tuan muda tidak berubah. Lalu pura-pura mati, berencana untuk membuat tuan muda tertawa. Tapi dia mendapatkan 3 kata. Pergi dari sini. Tuan muda dihalangi oleh Guyah. Dia terus memohon untuk memberinya kesempatan lagi. Tuan muda menyuruhnya mengambil sebuah batu. Setelah mengambilnya, dia meleparinya. Guyah tidak menghindar. Bahkan dia membantunya mengambil batu lagi. Demi untuk bisa terus bekerja. Hal seperti ini bukan apa-apa. Tuan muda datang ke sekolah. Dia menyuruh teman kelas untuk membantunya gendong hingga ke kelas. Tapi tidak ada yang memedulikannya. Bagi Guyah, ini adalah kesempatan yang bagus. Dia berlari ke sana, lalu memberikan punggungnya, agar tuan muda naik ke punggungnya. Di saat kelas, tuan muda menyuruh Guyah mengambil 5 batu besar. Lalu satu persatu melemparinya. Guyah tidak menghindar. Dia harus menjadi kudanya tuan muda. Dengan begitu dia baru bisa makan. Perjalanan pulang. Tuan muda mengendari motor 3 rodanya tanpa memedulikan Guyah di belakangnya. Tapi dengan cepat, dia menemui Guyah. Karena motor 3 rodanya sudah rusak. Saat itu Guyah sedang duduk di pasar dan memperhatikan seorang gadis pengemis. Tiap kali melewati pasar dia pasti akan melihatnya sebentar. Tuan muda mengganggu Guyah, menyuruhnya mengambil sebuah batu. Tapi kali ini, tuan muda tidak melemparinya, tapi melemparinya ke dalam sungai. Dia kembali mempekerjakan Guyah. Guyah sangat senang, menggendong tuan muda dan menari. Kemudian baring di tanah lalu berteriak. Selamat kembali mendapatkan pekerjaan ini. Tapi tuan muda membawanya lagi ke tempat pertandingan. Masih lawan yang kuat itu. Guyah masih jatuh berkali-kali. Tapi dia akan terus berdiri. Karena di sini kalau membuang pekerjaan berarti membuang hidupnya. Tuan muda seperti menarik kendali dengan putus asa. Menarik mulutnya Guyah. Akhirnya kedua orang ini berhasil menang. Tuan muda yang senang memberikan Guyah sebatang es krim.
Guyah melihatnya penuh ragu dan terdiam cukup lama. Dia dengan cepat berlari ke pasar. Sebelum es krimnya terjatuh, dia berjalan ke samping gadis ini. Kemudian es krimnya dia berikan. Gadis itu pun menerima. Tapi sikapnya membuat tuan muda tidak senang. Tuan muda berkata ke Guyah, "Gadis itu tidak bisa kamu kendalikan. Harus aku." Tapi Guyah tetap bersikukuh terhadap hal ini. Kali ini tidak menunggu tuan muda untuk memecatnya. Guyah pergi dengan sendirinya. Tapi keesokannya, demi $1 dia pun menundukkan kepalanya. Tuan muda mengendarinya sampai pasar. Dan berhenti di samping gadis. Lalu memberinya 1 koin 2 koin. Guyah marah dan melempar tuan muda. Kali ini menjadi tuan muda yang menangis dan berteriak mengejarnya. Akhirnya Guyah pun terkejar. Lalu menjatuhkannya. Dan panjat ke punggung Guyah. Dan menjinakkannya lagi. Tuan muda menaiki badan Guyah. Bertanya, "Kamu bisa berlari seperti kuda gak?" Demi mempertahankan pekerjaannya, Guyah pun menjawab iya. Kemudian dia berlari ke lapangan kuda. Orang dewasa bertanding dengan kudanya. Guyah juga berlari di antara mereka. Terus berlari sekuat tenaga. Dia sepertinya sudah hampir jadi seperti kuda. Demi membuat dirinya semakin mirip dengan kuda, tuan muda memasangkannya pelana, dan juga tali pengendali, lalu menyewakan Guyah. Banyak orang yang ingin menaiki kuda seperti ini. Tapi Guyah menjadi kuda masih ada kekurangan. Karena mau gimana pun dia lari, tetap tidak bisa mengeluarkan suara kuda. Kemudian ada orang yang memberikan sepatu kuda. Tuan muda menarik rumput ke kandang sapi. Tapi bukan memberi makan sapi, tapi memberi makan kuda tercintanya. Guyah makan perlahan-lahan. Dia sudah tidak ada niat untuk menolak. Bahkan menjumpai gadis yang dia sukai, pandangannya juga tidak berhenti lagi. Tuan muda membuang koin ke lantai. Dan membuat gadis itu sampai ke rumah. Guyah yang menyanyikan lagu tadi mengerti orang pun pulang ke rumah. Keesokannya tetap lanjut memberikan orang tumpangan. Terus berlari hingga hampir menjadi kuda. Hingga langkah kaki pun menjadi suara sepatu kuda. Kembali ke kandang sapi. Tuan muda selalu memberinya makan dengan rumput. Dan mengatakan, dia menyuruh pelayan untuk membelikannya hadiah. Setelah dikeluarkan, adalah tutup kepala kuda. Guyah pun memakainya. Mulai saat itu, dia bukan lagi Guyah, tapi kuda yang sesungguhnya. Dia kembali ke rumahnya, juga tidak boleh melepasnya. Tidak lama kemudian, pelayan datang lagi ke daerah kumuh yang penuh dengan selokan. Berteriak dengan keras, "Aku ingin seorang pria, sehari $1. Seorang yang bersih, dan berbadan kuat." Orang-orang pun keluar. Dan Guyah kemana? Tidak ada orang yang tahu. Di tanah tandus karena perang. Tekanan untuk bertahan hidup lebih besar daripada martabat hidup. Pertama kali kamu akan menolak demi martabat. Tapi kamu akan tetap melakukannya demi bertahan hidup. Kamu perlahan-lahan akan berkompromi, hingga bertemu dengan sesuatu yang sangat bernilai untukmu. Kamu akan sekali lagi melawan. Tapi akhirnya masih saja kembali. Sekali demi sekali hingga sampai martabat terakhirmu. Menjadi kuda yang dinaiki orang-orang. Dalam keadaan sadar sebenarnya tidak ingin melakukannya. Tidak apa-apa, masih banyak orang yang ingin menggantikanmu. Dan kamu hanya bisa terus kelaparan.